dibuka sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021. Pendaftaran PPDB dapat diakses melalui website ISPSM Magetan dan info lebih lanjut bisa menghubungi nomor admin ISPSM Magetan. Atau ayah dan bunda juga disilakan untuk datang secara langsung ke ISPSM Magetan untuk melakukan pendaftaran secara offline. Iya, sudah bisa disaksikan di layar. Kami sampaikan sekali lagi bahwa pendaftaran dapat diakses dan juga dapat menghubungi nomor admin IS atau ayah dan bunda juga dapat secara langsung datang ke sekolah untuk melakukan pendaftaran secara offline. Baik ayah dan bunda juga seluruh peserta webinar, berikut akan saya bacakan prosedur pelaksanaan webinar hari ini. Ketentuan dan informasi yang pertama webinar akan dinonaktifkan oleh panitia. Kedua, pada sesi tanya jawab, peserta webinar yang ingin mengajukan pertanyaan disilakan untuk memanfaatkan fitur chat. Yang ketiga, bagi penanya yang beruntung daftar di panitia. Kami ingatkan juga untuk dan bunda baik ayah, bunda, beserta seluruh peserta webinar. Setelah 2 pertemuan terakhir, kita kemarin sudah membahas mengenai menyemai benih karakter. Nah, hari ini kami hadir dengan tema baru yang cukup menarik untuk dibahas. Ayahku, idolaku. Telah hadir di samping hari ini, beliau akan membahas tentang bagaimana peran ayah dalam pengasuhan. Langsung saja marilah kita sambut bersama Ustadz Anang Nurholis. Assalamualaikum Ustadz Anang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga baik Ustadz. Senang sekali Ustadz bisa menyapa kembali ayah dan bunda di rumah hari ini. Nah, kali ini tema yang akan kita bahas cukup menarik nih Ustadz. Ayahku, idolaku. Ustadz kalau bicara tentang pengasuhan anak nih, pandangan masyarakat itu pasti menitik beratkan pengasuhan anak pada ibu, benar kan? Sedangkan ayah itu hanya berperan sebagai pemenuh kebutuhan keluarga. Oh, gitu. Nah, menurut Ustadz Anang bagaimana nih? Oh ya, ya anggapan seperti itu. Saya kira kita harus melihat lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Nah, ini firman Allah. Jadi tugas pokok seorang ayah itu bukan hanya memberikan nafkah, tetapi juga di sini tugas pokoknya yaitu qu anfusakum wa ahlikum naro. Menjaga dirinya dan juga seluruh anggota keluarganya agar terhindar dari api neraka. Jadi sangat berat sekali tugasnya ayah sebenarnya. Nah, Ustadz, kan itu ada pepatah madrasatul ula. Nah. Oh iya, tapi itu ada kelanjutannya. Al-ummu madrasatul ula. Tetapi ayah adalah direkturnya, dia adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolah dia yang bertanggung jawab menentukan kurikulumnya, menentukan visinya. Apa visinya? Yaitu tadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Oke. Jadi peran ayah itu juga sangat penting ya dalam pengasuhan anak di rumah, bukan hanya ibu ya Ustadz ya.
Baik, terima kasih Ustadz. Langsung saja, hari ini Ustadz Anang akan menjelaskan lebih lanjut tentang peran ayah dalam pengasuhan. Langsung saja, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kedengeran suaranya? Oh iya, dimatiin ya mic-nya. Oke. Oke. Ayah bunda, senang sekali bisa berjumpa kembali semuanya di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga ayah bunda semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelimpahan rezeki, anak yang soleh solihah, dan juga, nah ini yang paling terakhir, kesabaran dalam mendidik ananda di rumah. Ayah bunda, bisa ditampilkan slide-nya dulu. Ya, seorang laki-laki dia bertugas di sini adalah ayah, yang juga seorang suami. Dia adalah pemimpin keluarga. Kata Rasul, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ayah, seorang suami, dia adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Nah, di sini berat sekali bahwa nanti di akhirat akan ditanyakan, anakmu gimana, gimana istrimu, bagaimana keluargamu. Di ayat yang pertama tadi saya sebutkan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu. Pertama, jagalah dirimu. Ayah, nih parenting, poin penting parenting di sini adalah perbaikan kualitas diri orang tua. Di sini ayah yang pertama kali harus memperbaiki diri. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini banyak ayah-ayah yang ikut dalam seminar parenting ini. Karena di sini kalaupun misalkan ayah tidak hadir, nanti bunda bisa menyampaikan ini kepada ayah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dulu, ayahnya dulu. Wa ku anfusakum, jagalah dirimu. Kum itu untuk laki-laki di sini ayah. Wa ahlikum, dan juga keluargamu, naro, dari api neraka. Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Ayah bunda rahimakumullah, peran ayah ini sangat krusial. Saking pentingnya juga di dalam Al-Quran itu ada dialog antara ayah dan anak. Kalau di total, dialog orang tua beserta anak itu ada 17. Di dalam tesisnya Sarah binti Halil itu disebutkan, ini kitabnya bisa di-download dari HP bisa, PDF, judulnya Hiwarul Aba Ma'al Abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu at-tarbawiyah. Jadi dialog ayah dengan anaknya di dalam Quran Al-Karim dan juga penerapannya dalam dunia pendidikan, begitulah kira-kira. Total di sini ada dialog itu sebanyak 17 orang tua dengan anak. Nah, yang 14 dialog itu adalah dialog antara ayah dengan anak. Lalu yang 2 itu dialog antara ibu dan anak. Lalu yang terakhir ini dialog antara ayah ibu bersama anak. Nah, ini kayaknya seakan-akan Al-Quran ingin berpesan kepada kita. Ini saking banyak, kalau dipresentasikan berapa ini? 80%-an ya. Ya, ini paling banyak ayah dengan anak. Jadi seakan-akan Al-Quran berpesan kepada para ayah. Wahai para ayah, ayo jangan jadi ayah bisu. Jadilah ayah yang bisa berkomunikasi dengan anak. Ayah yang asik diajak ngobrol. Ayah yang asik diajak bermain dengan anak-anak. Nah, sepertinya begitu. Seakan-akan ngobrol, seakan-akan Al-Quran memerintahkan ayah untuk perbanyak komunikasi, perbanyak quality time dengan anak. Itu dia. Oke, selanjutnya
saya terinspirasi dengan kitabnya Ibnul Qayyim, judulnya Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Redaksinya seperti ini. Ini sebenarnya cuma 2 kalimat, tapi 2 kalimat ini dalam banget. Inilah ulama. Kalau ulama ngomong itu dalilnya sebenarnya banyak banget, tapi bisa diringkas dalam 1 paragraf. Ini orang yang berilmu. Begini bunyinya. Wa kam mimman ashqa waladahu wa fildat kabitihi fid dunya wal akhirah. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anatihi lahu ala syahwatihi. Apa tahu, Pak? Nah, wa kam mimman ashqa waladahu wa fildat kabitihi fid dunya wal akhirah. Betapa banyak ayah yang mencelakakan anaknya di dunia maupun di akhirat. Karena sebab apa? Biihmalihi wa tarki ta'dibihi wa i'anati lahu ala syahwati. Yang pertama biihmalihi. Apa biihmalihi? Karena ia cuek kepada anaknya. Karena ia tidak perhatian kepada anaknya. Ini apa namanya? Menampar para ayah. Mungkin yang selama ini cuma nyari nafkah, masalah anak udah urusan istri, urusan ibu. Oh no, ya. No. Wa tarki tadi. Yang kedua, tarki ta'dibihi, meninggalkan atau tidak mendidik adab anaknya. Dan yang ketiga, wa'anatihi lahu ala syahwatihi, dan memberikan fasilitas kepada syahwat anaknya. Ini bahaya sekali. Apalagi saat sekarang. Nanti kita bahas satu persatu poin-poinnya. Lalu di kalimat kedua, wa idza tabartal fasad fil aulad ra'aita 'amatahu min kibalil aba. Kalau kita mau jujur, problematika semuanya yang ada saat ini, kata Ibnul Qayyim, jika Anda melihat kerusakan problematika di anak-anak sekarang ini, maka akan Anda dapati bahwa penyebab utama adalah dari segi ayah. Ini yang disalahkan ayah. Anak apa ayah? Loh kok ayah salah? Saya kan nggak pernah ketemu anak. Nah begitu kan? Saya nggak pernah ketemu anak. Yang ngasuh kan ibunya di rumah. Nah justru itu yang salah ayah menurut Ibnu Qayyim al-Jauzi. Kalau mau protes jangan ke saya, silakan baca kitabnya. Mungkin ada terjemahannya. Saya belum ketemu terjemahannya. Tapi saya googling sudah ada yang menerjemahkan. Nah ini salahnya apa ya? Kalau semua anak, oh anakku begini, anakku begitu, ada kenakalan remaja, sebenarnya itu salah. Penyebab utamanya tak lain dan tak bukan adalah ayah. Ayah itu mau nggak mau, ngerti atau nggak ngerti, pasti tetap salah. Oh yang benar siapa? Yang benar perempuan tidak benar salah. bukan maksudnya begitu. Jadi di sini tanggung jawabnya besar bagi seorang ayah. Kita lanjut ke poin-poin tadi. Kita ambil bi'ihmalihi wa tarki ta'dibi wa i'anati lahu ala syahwatihi. Nah, ini kesalahan-kesalahan besar tadi. Ayah mencelakakan anaknya karena sebab-sebab ini 3 poin penting. Karena ayah cuek kepada anaknya. Nggak ngerti kondisi anaknya. Nggak memperhatikan anaknya. Bahkan karena cuma dia nyari duit pulang. Kayaknya apa namanya? Nggak tahu sama sekali. Di rumah tuh cuma numpang tidur. Besok berangkat lagi. Balik lagi ke rumah numpang tidur. Nggak pernah memperhatikan perkembangan anaknya. Ini anak ayah yang mencelakakan anaknya di dunia maupun nanti di akhirat. Lalu seperti apa? Ada kisah yang bagus dari Umar bin Abdul Aziz. Nah, ayahnya Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang raja pada saat kekhalifahan Umayyah. Salah satu yang terbaik. Nah, ayahnya ini cara mendidiknya, dia itu selalu perhatian kepada ayahnya. Ayahnya ini seorang pejabat, ketika dia diangkat menjadi pejabat, dia minta apa ya? Dia mencarikan guru buat anaknya, lalu dia minta ke gurunya untuk dididik sholatnya tepat waktu, gitu. Perbaiki bahasanya, semacam itu.
dan gurunya diminta untuk mengirim laporan setiap bulan. Gurunya Umar bin Abdul Aziz kemudian mengirimkan laporannya tiap bulan dan rapi sekali, bahkan itu laporannya tiap hari dibikin. Nah, suatu saat lama-kelamaan ganti berganti hari, Umar bin Abdul Aziz muda ini mulai ketinggalan sholat. Dilaporin oleh gurunya, ditulis di sana, hari ini anakmu terlambat sholat. Terus besok lagi, hari ini juga makin parah terlambat sholat. Tadinya cuma ketinggalan 1 rakaat, 2 rakaat, dan semakin parah. Dan bahkan kemudian ada di akhirnya, hari ini anakmu ketinggalan sholat jamaah sama sekali. Nah, gak ikut 1 rakaat pun sama sekali. Lalu dipanggilnya lah gurunya tadi oleh ayahnya Umar bin Abdul Aziz, yakni Abdul Aziz bin Marwan. Dipanggil, kenapa bisa begini? Bukannya aku sudah menyuruh engkau untuk mendidik anakku sholat tepat waktu. Apa sebabnya? Gurunya bilang, anakmu sekarang sudah mulai ABG. Rambutnya sekarang panjang. Dia habis untuk berdandan. Menyisir rambutnya habis untuk berdandan. Sehingga ia enggak kebagian untuk sholat jamaah. Betul. Lalu ayahnya Umar bin Abdul Aziz mengirimkan tukang cukur langsung dari Mesir ke tempat dia itu hanya untuk mencukur rambutnya agar ia bisa sholat berjamaah. Itu dicukur. Selanjutnya Umar bin Abdul Aziz ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ayahmu? Kata beliau, ayahku jauh di mata tetapi dekat di hati. Nah, betul sekali. Nah, di sini pentingnya ayah harus memperhatikan perkembangan dan kondisi anaknya. Jangan sampai nggak tahu anakku main sama siapa. Lalu jangan sampai nggak tahu anakku megang HP ini apa aja yang sampai seperti Alkisah seperti ini. Karena sakit ibunya nggak pernah tahu, dia nggak pernah ngurus anaknya. Si bapak ini suatu saat, anaknya rapotan, dia pengen ngambil rapot. Ketika pengen ngambil rapot, dia ke sekolah, kok lama banget, makin marah kan, lama-lama makin marah. Dia telepon sama ibunya, mah bener ini ngambil rapot, bener, kok nggak dipanggil-panggil? Loh, ayah di mana? Ini di kelas 2. Ayah, anak kita udah kelas 6. Nah, jadi sampai nggak tahu sampai kelas berapa. Nah, ini dia termasuk ihmal. Jadi nggak memperhatikan kondisi anaknya dan perkembangan anaknya. Yang kedua, apa yang kedua? Watarki ta'dibihi, dan tidak mendidik anaknya, tidak mendidik adab anaknya di sini. Rasulullah suatu ketika pernah makan dengan anak tirinya Umar bin Abi Salamah. Pada saat itu yang namanya anak kecil pengen ngambil sana, pengen ngambil sini kan. Nah, lalu sama Rasulullah itu menasihati dengan baik, ya gulam, samillah khud biyaminika fakul mimma yalika. Nah, sebutlah asma Allah, ambil dengan tangan kanan, dan juga makan dengan apa yang paling dekat denganmu. Jadi kalau anak salah ditegur. Ini adalah termasuk bagian mendidik adab. Apa ini sih sekali adab makan. Hal kecil saja pun diatur oleh agama Islam. Bahkan sampai ke toilet pun kita ada adabnya. Masuk kaki kiri, doa, keluarnya kaki kanan dulu. Nah, itu termasuk bagian adab, dan ini tanggung jawab tetap ada pada ayah. Watar kita dibihi. Kemudian ini namanya mendidik adab itu berkenaan dengan proses kebiasaan, dan namanya kebiasaan itu kalau yang sebelumnya sudah terlanjur jadi begitu, ini kebiasaan itu nggak gampang berubah, sulit sekali untuk berubah. Kita dulu materi kita, pakem kita nih sebenarnya. Pola parenting kita kemarin yang sudah kita share itu adalah 1 TKKB. Masih ingat nggak TKKB? 1 T kembali, 1 teladan, 2
Komunikasi. 3, kebiasaan. B, terakhir, bercerita dengan kisah-kisah inspiratif. Oke, di sini kebiasaan, ciptakan kebiasaan yang baik. Yang namanya kebiasaan itu nggak mungkin bisa berubah dalam 1 atau 2 hari. Butuh proses yang lama. Mungkin kita kebiasaan ini, yang di studio di sini saya tanya nih, hafal surah Al-Fatihah? Hafal. Atau hafal nggak? Ini paling gampang nih. Hafal huruf abjad? Hafal. A, B, C, D sampai Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, dan sampai Z. Sekarang saya minta siapa yang bisa menghafal huruf abjad dari Z sampai A. Z. Nah itu memang Y, Z, dan seterusnya. Ini kebiasaan. Masalah kebiasaan ini tidak akan berubah dalam 1 atau 2 hari. Dia butuh proses. Nah ini bagaimana orang tua mendampingi Ananda menciptakan kebiasaan yang baik itu. Kebiasaan yang lama dirubah, ditimpa dengan kebiasaan yang baik. Kebiasaan itu masuk di dalam materi alam bawah sadar. Kebiasaan yang terus dilakukan terus menerus, dia akan menguat di dalam otak dan juga di otot muscle, di otot myelin namanya. Dia akan kuat karena terus menerus dilakukan. Seorang Ronaldo, dia bisa begitu kan tiap hari latihan kebiasaan. Maka keren. Ototnya bisa melakukan skill-skill seperti yang kita lihat pada saat ini ataupun atau lain sebagainya. Nah, kebiasaan karakter juga begitu. Jadi kita harus membiasakan yang kebiasaan yang jelek, yang lama, mari kita timpa dengan kebiasaan baru yang lebih baik. Insya Allah itu akan ditimpa dan kemudian akan diganti dengan kebiasaan yang baik tadi. Lalu ayah-ayah yang mencelakakan anak-anaknya di dunia dan di akhirat, itu sebab yang ketiga ini adalah i'anatuhu. Di sini majrur wa i'anatihi lahu ala syahawatihi. Adalah ayah yang memberikan fasilitas syahwat kepada anaknya. Ayah bunda saat ini daring. Saya tuh takut bukan main sebenarnya ketika anak itu pegang HP. Pegang HP setengah jam dalam kondisi online, itu kita sudah punya andil berpotensi untuk ikut serta merusak otak anak kita. Apalagi ini berjam-jam, apalagi dalam 1 hari mereka gunain HP terus, pegang HP. Ini hati-hati ayah bunda yang memberikan HP kepada anaknya, kemudian kasih fasilitas di rumah wifi full, dia pegang HP setiap saat, kamar bisa terkunci, dia punya HP di situ, lalu kemudian di dalam kamar ada kamar mandinya lagi. Nah, private. Ini hati-hati juga. Ini orang tua kalau misalkan ada kamar mandi, mohon itu bukan untuk anak. Jadi Ananda biarkan kamar saja, jangan kamar mandi tetap untuk sendiri, jangan dijadikan dalam satu kamar kayak di hotel ya. Di hotel ya. Nah, begitu. Jadi bahaya sekali. Kenapa? Ini salah satu ciri-ciri anak-anak yang punya problematika itu yang bermasalah, walau dari narkoba ataupun yang pornografi atau yang penyimpangan LGBT dan sebagainya, itu ada ciri-ciri, salah satunya itu lama di kamar mandi. Dan juga satu lagi bangunnya kesiangan. Ini hampir ini ada penelitiannya. Jadi 2 ciri itu. Jadi kalau misalkan di rumah ada kamar mandi di dalam kamar, lebih baik itu bukan untuk anak. Anak-anak jangan kasih kamar mandi private. Oke, selanjutnya. Ya, memfasilitasi anak seperti HP tadi. Nah, ini kejadian ada beberapa waktu yang lalu, ada orang tua yang curhat. Ada, anakku kok begini, Ustaz. HP sudah dikasih. Anak dikasih HP dan dia bebas mengakses apa aja. Dan
game, kita nggak tahu game apa yang dimainkan. Bahkan tahun kemarin pun itu udah ada kejadian ini. Kemarin ada orang tua yang curhat, untungnya nggak apa-apa ya. Ini anak ini perempuan, orang tuanya itu shock ketika mendapati anak perempuannya, malam-malam tuh kok bunyi HP-nya. Ternyata HP-nya bunyi itu malam-malam jam kurang lebih jam 11-an ke atas lah. Atau jam 1. Malam-malam HP-nya bunyi, dicek sama bundanya, shock bundanya ketika ternyata di WhatsApp itu ada balasan dari temannya, ternyata temannya ini laki-laki. Dan si anak ini tanya, udah bobok belum? Padahal masih SD. Nah, untungnya ini si anak laki-laki ini tidak terjadi apa-apa, tetapi kan shock juga. Nah, ini baru medsos saja, belum game-game yang lain ataupun medsos atau mungkin yang saat ini sering banyak digandeng anak-anak tuh K-popers ya. K-popers itu ada game namanya role player. Mungkin teman-teman guru silahkan browsing tentang role player. Bagaimana role player ini ada game bermain peran. Sebenarnya sih kalau kita browsing sebenarnya ya dia ada kayak grup pertemanan begitu. Tetapi ya di sini saya melihat ada tidak bertanggung jawab. Nah, ini mungkin ada orang tua yang role player atau yang saya pasti haramkan misalkan ya. Kalau anak mainin GTA, saya pasti langsung cut, jangan main lagi GTA. Atau mungkin apa lagi? The Sims. Dan yes, pokoknya orang tua harus care apa aja sih game yang dimainin anak. Ya, ketika mau install ada tulisan di situ misalkan, oh ini umurnya berapa. Kemudian ada juga harus kita kasih pemanaman kepada anak, pemahaman, oh ini nak umurnya harus segini, kamu belum boleh. Atau kita harus cek dulu ini grafiknya seperti apa sih, adakah konten porno atau lain sebagainya. Jadi sedikit banyak kita harus tahu juga nih. Oke. Ayah bunda yang dirahmati Allah, ini tadi yang ketiga, apa tadi? Jadi kalau yang sekarang anak dikasih HP, jadi HP itu anak hanya cukup hak guna pakai, bukan hak milik ya. Jadi jangan langsung kasih hak milik, karena apa? Kalau hak milik itu mulai kapan? Patokannya adalah rusda. Rusda itu cerdas, bisa mengelola hartanya. Nanti kita bahas lain kali tentang gadgetnya ya. Oke, lanjut ke kisah. Ini kisah nyata juga. Ada seorang lulusan Mesir. Tentu dia hafal ayat-ayat Al-Quran. Tentu dia hafal hadis-hadis, dalil-dalil. Istrinya itu sampai dijedotin ke tembok. Istrinya itu juga protes. Mana ayat-ayat yang engkau hafal? Mana hadis-hadis, dalil-dalil yang engkau sering lantunkan? Tahu nggak kira-kira? Tahu tuh Ustaz. Tapi kenapa kau bisa melakukan itu? Karena apa? Ya gimana lagi? Aku dari dulu kalau marah ya gitu. Nah, jadi ketika rasa marah itu dengan cara yang baik tentunya. Kalau terus-menerus akan terbawa sampai dia dewasa. Ya. Dan sekali lagi yang namanya mendidik anak butuh kesabaran dan kebiasaan yang jelek misalkan itu tidak akan berubah dalam 1 atau 2 hari. Butuh proses yang panjang. Oke. Selanjutnya. Oke. Ini yang tadi. Oke. Selanjutnya yang ketiga. Mungkin ini sesi yang ketiga. My father, my hero. Pernah dengar istilah fatherless country? Negara tanpa ayah. Indonesia itu termasuk, kata Bu Eli Risman, fatherless country. Secara fisik ada, tetapi secara peran dia tidak ada. Sama sekali nggak ada.
Nah, ini kita akan kembalikan my father, my hero. Ayah itu adalah pahlawan bagi anak-anaknya, idola anak-anaknya. Kenapa? Penting sekali ini. Kalau bagi anak-anak laki-laki, dia adalah role model. Bagaimana anak laki-laki itu belajar sebagai seorang laki-laki. Di sini ada penelitian, kurang lebih tahun 2000 berapa ya, saya lupa. 2015-an itu kan waktu itu ada fenomena ya. Pernah dengar dulu tuh. Itu ada, benar ada. Dulu saya masih di Jakarta, itu di Taman Mini itu. Saya dekat lah Taman Mini. Buat balapan itu. Dan itu menurut sumber yang dipercaya, ya kayak gitu, ada cabai-cabian. Apa itu cabai-cabian? Cabai-cabian itu perempuan yang perempuan yang masih remaja gitu. Yang dijadiin pacar dan bisa dibuat barang taruhan begitu. Itu kalau menang dapat dia, kayak gitulah. Nah, itu cabai-cabian. Kalau perempuan cabai-cabian, kalau laki-laki terong-terongan. Kalau bencong terong dicabein. Ada. Cabai-cabean itu ada dua, cabai merah, cabai hijau zaman dulu ya. Cabai merah, cabai itu apa bedanya? Cabai merah itu ya, mohon maaf yang agak kasar ya. Dia rela untuk, mohon maaf, digrepek-grepek asalkan untuk apa nih? Untuk eksistensi sosial. Kalau cabai hijau, misalkan yang cabai merah tadi ya kayak, aku mau rela digrepek sama alnya buat diupload di Facebook dan lain sebagainya. Cabai hijau itu ya sama dengan cabai kayak tadi, cuma dia motifnya ekonomi. Aku mau kalau ya yang penting dikasih HP, dikasih pulsanya nggak telat dan seterusnya. Dan belakangan kemudian karena kebablasan jadi jamur, janda di bawah umur. Banyak sekali istilah-istilahnya. Kemudian yang paling baru kemudian terakhir jagung bakar. Janda tanggung baru mekar atau gimana dulu tuh, lupa saya. Oke, lanjut ya. Ada fenomena cabai-cabian tadi kemudian juga diteliti oleh Profesor Rumaya Jauhar ini dari Malaysia. Menurut penelitiannya, ini penelitian, ayah jika tidak dekat dengan anak perempuannya, maka ada dampaknya itu ada dua. Satu, kalau dia belum menikah, dia masih ABG, maka dia gampang sekali jatuh dalam pelukan lelaki lain. Jadi ayah itu kayak first love-nya. Maka jangan sungkan-sungkan untuk ini memuji anak. Oh my love, my princess dan lain sebagainya. Kalau lebih ya perempuan itu suka dilebain. Betul ya, mungkin ya. Ya di sini perempuan, kebutuhan dasar perempuan kan dicintai, dipuji dan juga dicintai. Dan ketika ia tidak mendapatkan dari ayahnya itu, maka dia gampang sekali jatuh ke pelukan laki lain. Baru dibilangin misalkan kenal sama laki beberapa menit di medsos, misalkan di Facebook. Wajahmu mengalihkan duniaku. Nah, kelepek-kelepek dia. Atau bapak kamu sudah angkat ya? Loh, kok tahu? Iya, soalnya kamu ngetem terus di hati aku. Umpama gitu, kelepek-kelepek. Ini karena nggak dapat dari ayahnya juga. Ungkapin juga, kalaupun bisa diukur nih, umpamanya ayah ngomong begitu sama anaknya sangat bagus. Kalaupun cinta ayah bisa diukur, maka cinta ayah itu lebih berat dibandingkan dengan laki-laki di dunia ini. Nah, umpamanya ngomong sama, itu betul. Itu ayah. Lalu, kalau dia sudah menikah, kemudian ribut dengan suaminya, dia merasa disakiti, maka anak ini yang tidak dekat dengan anak, dia akan gampang sekali cenderung untuk menggugat cerai suaminya. Dan bahkan tahun 2009 ini jadi tren. 2009 itu ada perceraian itu sampai 250.000 data statistiknya.
tahun 2016 perceraian itu naik jadi 350.500. Jadi kalau dari Badan Statistik itu kalau dijamin jadi dalam 1 jam kurang lebih 40 pasangan cerai di Indonesia ini. Di rata-ratain begitu. Jadi kalau kita ini seminar 1 jam, ini sedang terjadi 40 perceraian. Betul. Nah, ini dia. Luar biasa. Oke. Kalau perempuan begitu. Ini agak dicepetin. Oke. Masih banyak sebenarnya. Lalu kalau yang laki-laki lah bagaimana? Nah, ini yang laki-laki ada, ini mohon maaf ini agak di ini slide-nya yang untuk anak laki-laki ada seminar di BKKBN. Slide sebelumnya seminarnya adalah tahun 2015 laki-laki anak SD yang laki-laki se-Jabodetabek itu perkembangan karakternya ke arah kebencong-bencongan. Nah, ini nggak bisa di slide-nya. Oke, ini dia. 70% karakter anak SD yang laki-laki se-Jabodetabek ke banci-bancian. Kenapa? Ternyata usut punya usut, itu tadi father hang. Anak laki-laki itu. Kenapa nih? Udah di rumah sama ibunya lama, pembantunya juga perempuan. Lalu apalagi di sekolah isinya perempuan semuanya. Dan banyak kan kalau dilihat di sekolah juga ibu guru, ibu-ibu. Yang laki-laki jarang sekali. Dan ini membawa efek 70% karakter anak SD yang laki-laki menjadi kebanci-bancian. Lalu seperti apa sih sifat perempuan ini dia? Ini fitrahnya perempuan nih kayaknya. Awama yunasya'u fil hilyah wa huwa fil khisami ghairu mubin. Padahal dia seorang yang suka berhias dan kalau berdebat itu enggak jelas, argumentasinya enggak jelas. Ini betul, satu hilyah itu berhias. Perempuan itu suka berhias. Bahkan kalau kalau boleh dikatakan kalau perempuan berhias, maka itu kita bisa menyelesaikan skripsi dan juga umroh. Ya kayak gitu. Saking lamanya berhias. Dan juga kalau debat perempuan itu nggak jelas, argumentasinya nggak jelas. Kadang kalau sudah nah itu udah selesai. Nggak bisa diganggu. Nggak bisa diganggu. Perempuan tak pernah salah. Oke, lanjut. Ini yang laki-laki tadi. Jadi laki-laki kok suka berhias. Bahkan ada yang perawatan itu ke salon, mani pedicure. Apa itu? Perawatan. Anak laki-laki padahal. Nah, kemudian ada juga anak laki-laki ketika ngomong udah persis banget sama perempuan. Ya. Ini kenapa? Father hunger. Oke, lanjut semuanya. Oke. Balik ke tadi slide, mohon maaf. Oke. Ya kembali lagi di sini. Di penelitian Rumaya Jauhari ini, tadi sudah disampaikan kalau ABG ini pengaruh ayah. Jika ayah nggak dekat sama anak perempuan, ada 2 dampaknya. Kalau misalkan ABG tadi dia akan mudah jatuh ke pelukan laki-laki. Gampang sekali. Baru digombalin kita aja udah kelepek-kelepek dan seterusnya. Atau kalau yang kedua, kalau dia sudah menikah, ribut dengan suaminya, maka dia cenderung untuk menggugat cerai. Gampang sekali menggugat cerai. Dan perceraian itu, yang tadi saya bilang, ternyata 70% itu yang menggugat adalah istri. Istrinya yang menggugat. Ini luar biasa statistiknya. Ya, dulu ya
pernah juga istri saya kan juga dulu mendampingi anak-anak PKL di anak-anak PKL, mahasiswa PKL di pengadilan agama itu, dan setiap hari itu tidak pernah sepi, selalu, dan itu ramai sekali. Dan bahkan yang kasihan sekali, bahkan ada ibu-ibu di situ nggak tahu menahu, dia nggak tahu mau ngapain, udah sama petugasnya, ini bener loh, saya nggak tanggung jawab loh, yang penting udah petugas juga, dia juga bekerja gitu aja. Si ibu juga ini bingung mau ngapain ini, karena nggak ada kejelasan juga dari ayahnya. Ini cerita dari istri, ini luar biasa, ini daerah di Jakarta Timur, di Ciracas. Nah, okay. Mungkin itu materi kita hari ini, Miss Alfi. Mungkin kalau ada pertanyaan jawab, jika saya tidak bisa menjawab, maka akan menjadi PR bagi saya, insya Allah. Ya, baik, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustadz Ana. Jadi tahu sekarang ya kalau peran ayah itu ternyata sangat penting. Bukan hanya ibu saja yang memiliki peran untuk mengasuh anak di rumah. Nah, Ustadz, selaku seorang ayah juga nih, kalian sharing dengan ayah dan bunda di rumah, ada atau tidak sih? Seperti yang kita tahu bahwa setiap ayah itu pasti biasanya tantangan. Ya, ayah bunda yang dirahmati Allah, ayah sekarang itu jadi ayah itu nggak cuma sekedar ayah yang baik. Jadi sekarang ini tidak hanya jadi ayah yang baik, tapi juga jadi ayah yang asyik. Tidak cuma baik, tapi asyik. Asyik bisa diajak ngobrol oleh anak-anaknya. Asyik bisa diajak bermain oleh anak-anak. Walaupun kita secapek apapun, kalau anak main, usahakan untuk bermain dengan anak. Rasulullah mencontohkan, ketika ada banyak anak-anak di situ, ini kalau nggak salah ini anak-anaknya paman beliau yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi anak-anak banyak di situ, kemudian Nabi Muhammad bersama mereka, kemudian ngasih lalu Rasul berlari, lari main sama anak-anak mengejar. Ya tentu saja larinya lari bohong-bohongan, nggak mungkin dia lari sekenceng-kencengnya, nggak mungkin. Jadi saat itu kemudian anak-anak bisa menggapainya lalu dikasih hadiah oleh Rasulullah. Memang kita bekerja capek, tapi tetap luangkan waktu, berikan quality time buat anak-anak kita. Ayah bunda, waktu ini waktu yang sangat singkat kok. Ketika nanti kita 10 tahun lagi aja udah nggak bisa menemani anak-anak. Kenapa? Anak-anak itu sudah asik dengan urusannya. Ketika sudah lamar dia ngurusin keluarganya. Waktu yang sedemikian singkat itu kita kayak nonton adegan sinetron, kayak ini loh lagi slide di sini, betul, kayak adegannya lagi ini, kayak anaknya berisik, rame banget. Ya Allah, itu anak-anakku, dia mungkin anaknya lagi berantem atau mungkin lagi bercanda, kita tarik nafas, nggak usah marah, kayak kita nonton film, bilang sama bunda kita nonton film dulu ya, nggak usah itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, jadi ada menjadi ayah yang asik juga untuk baik anak-anak dan ya. juga asik. Baik dan juga asik, betul sekali. Terima kasih Ustadz Ana. Ayah dan bunda, setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk ayah dan bunda yang ingin mengajukan tombol raise hand dan nanti akan kami pilih untuk beberapa penanya. Monggo disilakan. Iya, bisa mengaktifkan tombol raise hand atau bisa juga melalui fitur chat. Ya, ayah dan bunda disilahkan untuk bertanya melalui fitur chat juga. Monggo.
Nah, sambil menunggu pertanyaan dari ayah bunda nih, Ustadz saya jadi teringat mengenai poin yang ketiga tadi, apa tadi ya? Iya, menuruti syahwat anak, memfasilitasi syahwat anak. Nah, kebanyakan mungkin orang tua akan berpendapat bahwa membelikan anak-anak gadget yang terbaru atau dari yang model paling mahal itu adalah salah satu bentuk cintanya terhadap kan juga ya untuk pertama mungkin kita jauh-jauhan sama anak, kita pulang misalnya sebulan sekali, lalu kita bawakan sesuatu buat anak kita bawakan HP misalkan. Karena saking sayang dikasih HP terbaru. Karena saking sayangnya dibelikan motor, padahal belum umurnya. Malah justru itu mencelakakan anak kita sendiri di dunia maupun di akhirat. Jadi boleh kasih hadiah boleh, tetapi dilihat dulu seperti apa kegunaannya. Bahkan kalau HP itu sangat berbahaya, apalagi kalau anak TK balik kasih HP belum waktunya sama sekali. Dan itu hanya akan membuat kita turut andil ikut berperan serta dalam merusak otak anak kita. Betul sekali Ustaz. Jadi kita sebagai orang tua juga betul. Kalau misalkan ada game-game pada asalnya game itu boleh. Iya. Al aslu fi syai' al ibahah. Pada asalnya segala sesuatu itu boleh. Hatta yadullu dalil ala tahrimihi. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kalau dalam segi muamalah pada asalnya semua itu boleh. Tapi itu akan dibatasi ketika ada game anak kita, oh ini ada hal-hal yang jelek atau yang nggak pantas. Kita langsung marah. Kamu main apa? Main Free Fire. Langsung kita marah, langsung kita sita HP-nya. Tidak dihargai. Coba ajak berdiskusi, ajak anak apa sih manfaatnya. Atau kemudian ini harus malah sebelumnya itu ditanamkan, diajarkan kepada anak ini loh, nak, nih umurnya tadi kan ada setiap aplikasi ada umur-umurnya itu dijelaskan. Kemudian ditanamkan juga sebelum main game itu ada kontrol. Ya ini sebenarnya setiap hari penanaman tutup mata atau misalkan ada hal-hal yang bersifat porno atau ada hal yang sifatnya sadis, darah kemana-mana itu. Baik, terima kasih Ustadz. Sudah ada ayah dan bunda yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan juga untuk ayah dan bunda yang ingin bertanya secara langsung, monggo. Ya, bagi ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan, disilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Iya. Belum ada ya? Baik, kami masih mempersilakan ayah dan bunda yang ingin mengajukan pertanyaan. Sekali lagi dipersilakan untuk mengaktifkan tombol raise hand atau bisa juga menulis pertanyaannya di kolom chat. Atau bagi ayah dan bunda yang ingin bertanya secara langsung, disilakan. Oh ya, sudah ada, alhamdulillah, sudah ada atas nama Sebastian. Bunda? Bunda Yuli? Iya, monggo Bunda. Assalamualaikum Bunda Yuli. Belum terhubung. Sudah terhubung belum ya?
Ya, Assalamualaikum Bunda. Oke, kita bisa lanjut sambil menunggu. Ya, sambil kita menunggu pertanyaan dari Ayah dan Bunda, saya ada pertanyaan lagi nih, Ustadz. Oh iya, monggo. Oke, ini berkenaan juga tentang, ya, ini apalagi masa pandemi. Kita dianjurkan untuk stay at home misalnya. Tapi kenapa anak-anak kok malah keluar rumah berkerumun? Mereka lebih asik di kafe-kafe, mereka lebih asik nongkrong di pinggir jalan. Itu kita perhatikan, oh ternyata bisa jadi loh anak-anak itu nggak mendapatkan, dia nggak merasa nyaman di rumah, nggak merasa bahagia, bahkan untuk ketawa aja di rumah nggak bisa. Kenapa? Kita lihat dulu bahwa konsep rumahku surgaku, dulu kita mengenal baiti jannati, rumahku surgaku, tetapi pada kenyataannya bahasa wujuhu yauma idim musfirah dhahikatu mustabsyirah. Jadi surga itu wajahnya berseri-seri, mereka terpakira, itu rumahku surgaku. Jadi ketika anak itu mendapatkan di situ di rumah, insya Allah dia tidak tertarik juga dengan dunia luar yang membahayakan bagi mereka. Jadi nanti baiti dan nanti bertemu teman-temannya. Padahal kalau kita bisa menciptakan suasana yang nyaman di rumah, mungkin bisa mengurangi kemungkinan anak Ayah ya, sudah ada? Atas nama? Maaf. Ayah Amir? Ya, Ayah Amir, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Jangan lupa untuk menyebutkan nama Ananda dan di kelas berapa. Monggo Ayah. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
Saya Amir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali santri Muhammad Hukma Safian Nafian Secondary 4. Ya, silakan Ayah, disilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nah, tadi Ustadz mengatakan bahwa ada 17 intent komunikasi untuk ayah. Ya, sedangkan kita tahu bahwa minta maaf bahwa ayah itu untuk istilahnya berkomunikasi itu lebih jarang. Yang jarang itu malah bundanya, ibunya. Nah, itu gimana Ustadz? Karena ada yang mengatakan bahwa ibu itu lebih cerewet, istilahnya seperti itu daripada ayahnya. Nah, sudah bisa mengatakan sekali kata, sekali dua kali kata aja. Itu gimana Ustaz? Baik, mohon maaf Ayah, ini pertanyaannya tentang komunikasi dengan anak ya? Iya, betul. Iya, tentang komunikasi dengan anak. Itu sering komunikasi dengan bundanya, ngoten nggih Ayah? Iya. Iya, betul. Iya, monggo Ustadz boleh. Iya. Oke, monggo Ustadz dijawab. Ya. Laki-laki. Ya. Bagaimana kalau anak saya lebih cenderung sama bundanya, enggak apa-apa sama bundanya, tetapi yang jelas jawab ayah. Anak enggak jadi ayah itu akan waktu yang sedikit itu karena kerja banyak penting sekali para ulama memberikan kaidah, ayah langsung nyuruh langsung perintah marah ini anak nggak merasa nyaman. Kenapa? Kita ingat konsep neuroscience waktu pertemuan pertama ya, neuroscience bagaimana hak atau otak reptil, nah sang penjaga. Nah ketika kalau misalkan ayah yang marah perintah langsung perintah ini nggak ada nggak ada mukadimah. Kemudian keluar suaranya. Jadi, ketika anak nggak ngerasa nyaman, misalkan anak perintah, dia harus dengan suara kasar, misalkan dengan suara tinggi. Anak
merespon, otak limbik merespon nggak suka, aku nggak suka. Nah, ketika nggak suka, maka yang aktif saklarnya adalah otak bagian belakang ini. Otak bagian belakang, otak reptil atau batang otak. Batang otak atau otak reptil ini akan merespon, oh menutup ini, oh ini bahaya, oh ini aku nggak suka, oh jangan. Jadi seperti itu, nggak masuk. Beda kalau misalkan anak, kita belajar neuroscience dulu, kita dekati anak, bonding dulu. Bagaimana bonding? Ya kita ngobrol ringan-ringan, bicara kesenangan anak misalkan bola, oh bolanya apa sukanya, oh suka Juventus, dia sukanya pokoknya Ronaldo misalkan. Dia tanya tentang Juventus, tentang Ronaldo, oh gimana kemarin Juventus menang apa kalah, oh menang berapa skornya, yang golin siapa, ini dia merasa oh dihargai, oh dia bisa tahu apa yang aku suka loh. Nah jadi ayah yang asik dulu, ketika jadi ayah yang asik itu juga anak akan menerima dan bisa ngobrol juga dengan ayahnya, bisa menerima perintah-perintah ayahnya kalau misalnya menanamkan karakter, menanamkan atau memberikan pelajaran apapun, insya Allah lebih mudah untuk diterima oleh anak. Jadi kalau misalkan lebih banyak ibu di rumah gimana? Ya memang lebih banyak dengan ibu karena ayah kodratnya itu tugasnya yang sebagian daripada tugas utama tadi ada yang mencari nafkah. Laki rojul itu laki-laki itu untuk apa? Untuk keluarga, untuk keluar rumah, untuk apa? Untuk mencari nafkah. Jadi anak akan belajar tentang kepemimpinan ada seorang ayah, anak juga akan belajar bahwa ayah ini nanti yang anak pasti lebih sering ketemu bundanya di rumah, tapi paling tidak bisa menyempatkan waktu sedikit untuk ngobrol, quality time ya dengan putranya. Demikian Ayah Amir. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, assalamualaikum Bunda. Ya. Baik, terima kasih Ayah Amir untuk pertanyaan idola bagi anak-anak. Mungkin bisa dijawab sekaligus menambahkan closing statement untuk webinar hari ini. Menjadi ayah sekarang ini tidak hanya menjadi ayah yang baik juga, tetapi ayah yang asyik juga. Ayah yang asyik itu juga diperlukan suatu usaha. Usahanya apa aja? Untuk asupan ruh, mind, body, and soul. Jadi 3 asupan itu. Angka asupannya adalah dengan membaca, mengikuti kajian, menambah upgrading diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu asupan yang kedua dengan gerak, aktivitas gerak supaya fit badan kita ketika menemani anak-anak di rumah, bermain di rumah ataupun berkomunikasi di rumah. Lalu yang ketiga adalah dengan ruh,
Asupan ruh itu adalah hubungan kita dengan yang maha pencipta. Salat malam, malam, keheningan malam, mengadukan keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa doakan anak-anak kita. Doakan dengan doa terbaik. Itu saja Miss Alfi yang bisa kita simpulkan hari ini. Ingat juga seperti Nabi Yakub, innama ashku basi wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan keluh kesahku dan kesedihanku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua, ketika ayah berdoa seperti itu, kemudian anak melihat, loh kok ayah nangis? Iya nak, ayah banyak masalah. Ayah adukan masalah-masalah ayah ini kepada Allah. Nah, itu akan membekas dan berpengaruh kepada anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih sekali Ustadz Anang atas penjelasannya hari ini. Baik, sebelum kita tutup webinar hari ini, Ayah dan Bunda akan kami informasikan dari panitia akan mengumumkan pemenang. Tapi karena hanya ada satu orang penanya hari ini, maka kami ucapkan selamat kepada Ayah Amir. Insya Allah setelah ini panitia akan menghubungi Ayah Amir untuk menjelaskan teknis penyerahan hadiah. Kami informasikan kembali bahwa pendaftaran PPDB dapat diakses melalui website ISPSM Magetan, dan info lebih lanjut bisa menghubungi nomor admin ISPSM atau Ayah dan Bunda disilahkan langsung datang ke ISPSM Magetan untuk melakukan pendaftaran secara online. Sebelum kita tutup acara webinar hari ini, kami ingatkan bahwa Ayah dan Bunda harus mengisi daftar hadir terlebih dahulu dengan mengakses link berikut. Bisa disaksikan di layar masing-masing. Ya, kami ingatkan untuk mengisi daftar hadir webinar karena panitia akan mengirimkan materi dan juga sertifikat hanya kepada Ayah dan Bunda yang sudah mengisi daftar hadir webinar hari ini. Sudah bisa disaksikan di layar masing-masing. Baik, link daftar hadir sudah bisa disaksikan di layar masing-masing. Sekali lagi terima kasih Ustadz Anang atas ilmu yang sudah dibagikan pada kita semua hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan Ustadz Anang dapat membawa manfaat bagi kita semua. Bisa menjadi orang tua yang lebih baik dan juga kita sebagai anak bisa lebih berbakti pada orang tua. Alhamdulillah kita telah sampai pada penghujung acara. Saya selaku moderator mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dalam jalannya acara. Sampai jumpa di monthly parenting webinar selanjutnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Islamic International School Pesantren Sabilul Mutakin, better known as IISPSM, is a school under the Sabilul Mutakin Islamic Boarding School Foundation. The school is located at Monginsidi Road, Magetan, East Java, Indonesia. Initiated by Mr. Dahlan Iskan, a senior mass media entrepreneur and a former Minister of BUMN in Indonesia, IISPSM Magetan is officially established in 2008. Since then, IISPSM has affiliated with Madrasah Irsyad Zuri Al-Islamiyah, Singapore, for the development of its school management. The school's vision is to become a model school in educating Indonesian young generation with a global mind and Islamic value. IISPSM is committed to provide high-quality education in developing young generation with qualified knowledge, living skills, Islamic values, and a deep sense of nationalism. Currently, IISPSM has 4 levels of education starting from preschool level with A accreditation, primary level with A accreditation, secondary level with A accreditation, Yes, please. Subhanallah ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. and pre-university level. Some of IISPSM pre-university graduates have successfully admitted to some well-known university in Indonesia such as Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, and Zhejiang University of Technology, China. Teaching and learning activities are conducted on a full-day school session. IISPSM is committed to implement national curriculum standards enriched with international curriculum and Islamic curriculum. Students graduating from IISPSM will receive 2 certificates: a national certificate from the Indonesian Education and Cultural Minister and an international certificate from Cambridge University, England. In addition, graduates of IISPSM not only have the provision of religious knowledge but also memorization of Al-Quran as valuable knowledge to be implemented in social life. Graduates of IISPSM are prepared to continue their education at university level both domestically and abroad.